Pernah makan Indomie nggak, Pastor? Kayaknya semua udah tahu, kayaknya memang aku dari dunia lain gitu loh. Pengen dia yang di apalah maksudnya, dijumpai, kami main ke kosan. Jadi So sweet. aduh, kayak belum di mana? Tahun lahir. Ya, nanti Ketahuan kalau. Iya, pengalaman lah kan. Halo sahabat Katedral, berjumpa kembali dengan saya Veronica Sita di podcast Katedral. Kali ini, studio podcast Katedral sudah kedatangan tamu yang spesial. Kenapa spesial? Karena yang akan kita ajak bincang-bincang hari ini adalah seorang pastor muda. Katanya, beliau juga adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas ternama di ibu kota. Pasti pada penasaran, gimana sih keseharian dari seorang pastor muda sekaligus sebagai mahasiswa? Langsung saja kita hadirkan, ini dia Pastor Febri Sinaga. Halo. Halo, selamat datang di studio podcast kita, Pastor. Halo sahabat Katedral. Sehat, Pastor? Sehat, Ya, luar boleh. biasa. Sapa-sapa dulu. Halo sahabat Katedral. Halo semua, pasti dalam keadaan sehat ya? Sekarang ini lagi libur semester ya, Romo? Ya, lagi libur kuliah, libur semester 2 ke semester 3. Oh begitu, berarti masih maba Pastor semester 2 ya? Masih maba, masih baru setahun. Boleh di-spill kuliah di mana dan jurusan apa sih, Pastor? Oh ya, saya kuliah di Binus University, Binus. Bina Nusantara. Oh, Bina Nusantara. Yang di Bina Nusantara ini banyak cabangnya, banyak kampusnya, tapi saya sedang kuliah di Bina Nusantara yang di Kemanggisan, Jakarta Barat. Oh, di Medan juga sudah ada Pastor? Ya, Binus? di Medan ada, baru diberkati Uskup kemarin tanggal 8 Agustus. Tanggal 8. Uskup juga suruh aku harus datang ke sana, dikasih tahu juga kalau imam yang datang tuh pas misa tuh ada salah satu yang sedang kuliah di Binus. Jadi udah Bapak Uskup langsung kasih tahu di Binus Medan memang sudah di tanggal 8 Agustus diberkati supaya nanti di tahun ajaran baru udah langsung semua sudah jalan. Berarti sudah bisa beroperasi di sini? Sudah semester awal nanti tahun ajaran baru nanti Binus Medan sudah aktif kayak sudah kampus aktif. yang lain. Oh begitu. Ada rencana pindah ke sini Pastor biar dekat? Rencana memang ada, niat ada, cuman kan di sini kan karena semester 1 kan, sementara aku kan di sana udah semester 3. Jadi ada mata kuliah yang pasti di sini masih baru dan di sana sudah kami ambil, jadi nggak bisa pindah. Nggak tahu apakah, tapi menurutku nggak sih, nggak bisa pindah Nggak karena bisa ya. Kalau sudah di sana saja ya gitu. karena begitu. semesternya udah semester 3, kita masuk semester 3, di sini masih semester 1. Tadi jurusan apa Pastor? Jurusan bahasa kerennya tuh computer science. Computer science. Computer science sama kayak teknik informatika, nah jurusan ilmu komputer. Oh, ilmu Tepatnya komputer. ilmu komputer. Jurusan itu kan pasti berbeda ya Pastor dengan jurusan, kalau sebelumnya mungkin Pastor sudah pernah kuliah di STSP di Siantar ya Pastor ya? Iya di STFT. Nah, ini kuliah kembali untuk jurusan teknik informatika, ini kan beda, kontras banget ini Pastor. Benar. Ini memang Pastor yang milih jurusannya atau sudah ditentukan harus jurusan ini gitu? Kalau kami para romo, para pastor yang mau kuliah, lanjut kuliah itu biasanya memang sangat sering bukan dari niat sendiri. Tetapi pihak keuskupan yang ya tentu sesuai dengan kebutuhan keuskupan, maka imamnya, pastornya disuruh lagi untuk kuliah. Maka dalam kaitan saya, pemilihan kampusnya, lalu jurusannya, semuanya diatur oleh keuskupan. Kuliah di Binus dan jurusan juga keuskupan yang ini yang nentuin. Berarti sudah ditentukan, pastor tinggal kuliah saja Iya, gitu ya. kalau misalnya bisa dikasih tawaran mau kuliah atau enggak, saya pasti lebih milih untuk tidak kuliah lagi. Oh begitu pastor, Iya. kenapa? Udah kuliah berapa tahun ya? 4-6 tahun kan. Kami kan pembinaan untuk jadi romo ini kan, pastor ini kan kuliah filsafat juga, S1 filsafat dan S2 filsafat. Oh sudah S1 dan S2. Dan sudah S2 filsafat. Maka kalau ditawari mau enggak kuliah? Enggak lah gitu kan. Cuman karena ini bukan soal tawaran, langsung penugasan, bisa kata penugasan, maka yaudah kita tinggal hormat, siap berangkat untuk kuliah. Jadi walaupun basicnya nggak ada atau persiapannya pun masih kurang, yaudah kita nikmati aja kuliahnya. Harus gitu. siap kan, Pastor? Harus siap. Kalau S1 sudah, S2 sudah, berarti ini S berapa Pastor yang diambil ini? S3 makanya refleksi saya sendiri, saya tidak lanjut kuliah, tetapi kuliah kembali gitu, karena
itu tadi kan kami kan S2-nya kan filsafat nih. Tapi jurusan di BINUS kan komputer. Maka karena tidak ada yang bisa transkrip nilai atau bagaimana, maka saya kembali mengambil untuk S1. Oh, balik lagi ke S1. Balik lagi Pastor. ke S1. Karena juga daftarnya pun kemarin persiapan administrasi ke BINUS, mereka minta ijazah SMA dan nilai raport SMA mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. 12. Jadi maka saya katakan saya bukan lanjut kuliah. Tetapi Kita mungkin pernah mendengar para pastor itu kan lanjut kuliah nih, ambil S2 ke Roma misalnya. Tapi kalau saya sendiri kuliah lagi gitu, kembali kuliah untuk ambil S1. Jadi nanti pun misalnya kalau lulus tuh jadi Skom, sarjana komputer kayak gitu. berarti gelarnya banyak dong di belakang nama ya, Pastor. S.Phil, lalu S.Phil kalau kita tulis semua ya. Kalau nanti ini udah lulus ya, berarti S.Phil, Skom, M.Phil. Tapi sebenarnya yang paling penting tuh RD aja di depan. Oh, yang di depan. Yang di depan itu RD udah. RD Febri Nobel Senaga udah nggak usah dibikin gelar-gelar gitu kan. Berarti gelar itu hanya pelengkap saja. Walaupun nanti S.Phil, Skom, M.Phil ya itu tambahan lah. Tapi yang paling penting itu kan RD yang di depan. Tapi kalau boleh tahu, Pastor, biasanya kan kalau imam-imam di kuskupan kita itu kan kuliahnya di luar negeri ya, Pastor, ya, di Italia. Kenapa ya? Kali ini tuh ada berbeda gitu. Pastor kuliahnya di BINUS gitu. Apakah memang ada relasi antar keuskupan kita atau mungkin ada hal-hal yang menarik gitu? Makanya dipilih BINUS sebagai tempat kuliahnya Pastor. Saya kira ini berkaitan dengan kebutuhan itu tadi. Yang selama ini kan para pastor kita yang ke Roma kan misalnya kuliah untuk hukum gereja, kuliah untuk filsafat, kuliah untuk teologi, kitab suci, moral. Semua itu kan ilmu-ilmu suci yang memang sangat baik kalau dilanjut kuliah di Roma. Luar negeri. Nah, di Roma. Nah, sementara karena kebutuhan keuskupan mungkin melihat satu kebutuhan dalam bidang teknologi, jadi mungkin di Roma kurang ini ya. Barangkali ada tetapi mungkin kurang layak ke sana atau tidak dipersiapkan ke sana. Kebetulan Bina Nusantara ini juga kalau tidak salah sudah kerjasama dengan keuskupan kita untuk biduk. Oh, biduk. Biduk itu Keuskupan Agung Medan kerjasama dengan Keuskupan Agung Jakarta yang ambil bagian di sana juga anak-anak BINUS. Oh, begitu. Anak-anak BINUS Bina Nusantara pun mungkin saya sebenarnya tidak tahu persis tetapi saya yakin ini antar petinggi nih yang udah ini kan, yang udah bicara. Kamu kan petinggi juga. Oh, belum. Masih baru, ini masih maba di imam, maba di mahasiswa. Jadi ini persisnya kayaknya pasti antar petinggi sesuai kebutuhan teknologi dan BINUS juga punya nama besar di bidang komputer, maka kita coba ke BINUS gitu kan. Kenapa enggak ke Roma? Karena itu sesuai kebutuhan itu tadi. Jarang ke Roma ngambil teknologi. Biasanya ke Roma tuh filsafat, ya ilmu-ilmu suci yang kayak gitu kan. Psikologi juga memang ke Roma, tapi untuk yang IT yang teknologi tidak, sepertinya belum ada yang ke Roma. Oh, begitu. Berarti memang BINUS ini sudah mempunyai relasi yang baik lah dengan keuskupan, dengan gereja Katolik juga. Jadi dipilihlah menjadi salah satu wadah untuk belajar kembali. Iya. Selain pastor, adakah pastor-pastor lain yang mungkin kuliah di sana juga seperti pastor? Kalau pastor yang kuliah di sana ada, tapi yang dari Keuskupan Agung Medan baru saya yang ke sana. Maka tapi pastor-pastor yang di sana ada dari Keuskupan Atambua, Keuskupan yang dari saudara-saudara kita dari Flores sudah banyak yang di sana. Maka kami di sana mungkin ada sekitar 8 imam yang sedang kuliah di BINUS. Di jurusan yang sama atau? Enggak, beda-beda. Jurusannya ada yang computer science, ada yang sistem informasi, ada yang akuntansi, ada yang manajemen, berbeda-beda ya, ada yang marketing komunikasi, ya beda-beda. Jadi makanya BINUS ini juga selain ilmu komputer banyak juga jurusan-jurusan yang lain tuh kayak psikologi ada, akuntansi ada, PGSD pun ada nih di BINUS. Oh, ada guru ya Pastor ya? Ya, PGSD juga ada di BINUS, di BINUS Kemanggisan ya, yang di Medan masih 5, tapi di sana DKV untuk yang desain. Kemudian itu tadi bisnis, komunikasi, dan para pastornya juga ambil jurusannya di sana variasi. Yang kayak kutakan tadi kan itu ada yang ambil komunikasi. Nah itu kalau ditanya kenapa tidak ke Roma, karena sesuai kebutuhan di BINUS teknologi. Terus apakah
persisnya bagaimana mungkin itu sudah bagian uskup dan para petinggi binus Para lah. petinggi-petinggi Para ya, petinggi. Kita Pastor, tinggal siap, kita kayak pion aja, tinggal maju kemana-mana kayak gitu. Penting taat aja. Berarti memang baru kali ini juga ya Pastor ya, kuliah di ibu kota, di Jakarta, yang notabene-nya itu adalah kota yang sibuk seperti itu ya Pastor ya. Ada nggak culture shock-nya yang Pastor rasakan selama berkuliah di sana? Culture shock pasti ada. Oh pasti ada Dan ya. agak banyak nih kayaknya. Apa itu Pastor? Yang pertama nih, dari saya kan kesana kan mau kuliah. Ya. Saya langsung bandingin kampus sebelumnya, kan udah pernah kuliah nih di Unika. Sebenarnya kami kan Unika, tapi karena Fakultas Filsafat yang ada di Siantar. Kami sebenarnya Unika. Kepalanya di perkuliahan para frater itu Unika. Unika sebenarnya, tapi kampusnya yang berbeda. Iya, ya, karena Fakultas Filsafat maka dia di Pematang Siantar. Oh gitu. Jadi ketika pertama kali masuk ke BINUS akan kuliah lagi, saya langsung bandingin kampusnya yang pertama. Di BINUS tuh ada ya di tengah kota ya kan, dengan kota yang besar, ada dua gedung utamanya, selain parkiran juga sudah besar, ada 8 lantai. Ada liftnya, ada eskalatornya dengan semua di bawah dengan ada Starbucks-nya, ada BCA, ada AW, ada Hokben. Itu kampus atau mall ya Pastor? Nah itu. Jadi itu yang pertama di kami kan Fakultas Filsafat kan tidak ada Starbucks ya Pastor. Nggak ada Dapur Starbucks. yang ada. Iya ada. Dapur. Oh iya dapur. Kandang. Itu pun air putih, teh manis ya kan. Di sana kan udah Starbucks, udah AW, ada Hokben, ada yang lain-lain. Kemudian hanya satu ini kan nggak bertingkat ya. Iya. Sekarang di sana ada gedung S2 memang. Di Siantar? Di Unika gitu. Fakultas Filsafat ada S2 sudah bertingkat. Cuman pas zaman kami itu belum ada dan ya satu daratan lagi gitulah istilahnya. Nah, di sana udah 8 lantai itu yang pertama. Yang kedua tentu teman-temannya. Teman-teman kami kan di sana kan cap gayung semua kan, laki-laki semua. Suster paling angkatan kami kemarin itu ada 2 orang suster dan sisanya laki-laki. Nah sementara sekarang yang di BINUS di kelas itu kan gabung semua, ada yang dari segi agama juga, ada yang dari Muslim, ada yang dari Buddha, Protestan, Katolik, dan ada laki-laki, ada perempuan. Nah itu jadi itu juga ternyata kuliah satu kelas dengan teman-teman yang beda tempat lah gitu kan. Kalau di Seminari Tinggi kan kami kan dari situ semua tuh orang-orang dari Alverna, Kapusin, dari Konventual Bitora, dari Seminari Tinggi Projo. Tapi di sana ada yang dari daerah sini, beda latar belakang, benar. Ada yang perempuan lagi. Itu yang kedua culture shocknya. Yang ketiga lalu lintas kepadatan manusia di sana sangat padat. Banyak sekali orang macet. Kita misalnya terlambat hanya 5 menit. Misalnya harusnya berangkat jam 7, kita bisa seakan-akan nyampe kampus setengah 8. Kalau kita 7:05, udah beda lagi ceritanya. Lebih lama lagi di perjalanan. Macet banget ya Mas. Macet banget. Sebenarnya dari kampus kami, dari tempat tinggal ke kampus tuh, kalau jalan dekat sih sebenarnya. Jadi aku pernah pulang kuliah itu jalan. Di sana tuh kalau udah sore, sepanjang trotoar tuh udah banyak para pedagang. Sudah ada yang menukangi lah lapaknya di situ. Maka iya, sepanjang trotoar itu akan banyak pedagang-pedagang. Maka kalau kita jalan, kita nggak bisa lagi lewat dari situ. Maka kita harus dari aspalnya yang jalan. Maka waktu itu dari pulang kuliah baru pulang kerja juga jadi macet kan. Maka saya pejalan kaki pun ikut macet. Karena harus berjalan di aspal, di pasar kalau kita bahasa, di pasarnya itu kan. Di depan sepeda motor, di belakang sepeda motor. Aku nggak bisa jalan nih, jadi kayak gini rasanya, berarti memang semacet-macetnya sampai pejalan kaki pun macet. Bukan hanya macet di bawa motor atau bawa mobil aja ya Pastor, jalan kaki juga macet. Makanya jalan kaki. Medan juga biasa gitu Pastor. Pejalan kaki juga macet. Tapinya. Oh gitu ya. Ya dipajak kan memang kiri kanan kan udah padat banget gitu. Macet. Itu yang ketiga, masih ada lagi, satu lagi. Apa itu Mo? Ya jurusannya dong. Jurusannya karena memang berbeda atau hal yang baru menurut Romo? Berbeda dan baru. Kami kan di Fakultas Filsafat kan banyak yang teori, merangkai kalimat gitulah, yang teori paragraf gitu. Nah, sementara jurusan yang di computer science nih ternyata banyak matematikanya. Jadi aku harus ngulang lagi pelajaran matematika di SMA yang sudah 10 tahun yang lalu. SMA kan 2014 nih. Lama terakhir, ya, Pastor, 2014. 10 tahun. Iya. Jadi
ini di tahun 2024 baru masuk kuliah, maka harus mereview pelajaran SMA di 10 tahun yang lalu. Kami di sini di mata kuliahnya ada kalkulus, ada statistika, ada aljabar, ada matematika diskrit yang lebih rumit lagi, ada scientific computing, cara komputer menghitung. Jadi memang harus shock lah, memang sungguh-sungguh shock. Ini apa ini? Apa ini? Oh, berarti harus ngulang lagi ya, maka harus berusaha untuk dari YouTube lah, dari ChatGPT atau dari mana ya, supaya bisa ini menyesuaikan ke teman-teman. Teman-teman kan baru tamat SMA semua. Kan masih fresh ya. Iya, Kan masih fresh kan, masih fresh. Masih beberapa bulan yang lalu kami kuliah itu September. Artinya kan sebenarnya mereka di April kan masih SMA. Masih SMA. Masih beberapa bulan yang lalu masih fresh lah pelajaran. Tapi aku kan 10 Sudah tahun yang lama lalu ya, dan itu pun ditimpa filsafat itu tadi kan ilmunya. Jadi harus filsafatnya harus kita angkat lagi, kita gali lagi, mengulangnya. Itu jadi sangat shock lah dari gedung, orang-orang sekitar, lalu lintas, mata perkuliahan. Jadi sangat hal yang sungguh baru lah kayak gitu. Tempat tinggal lagi kan, tempat tinggal gitu. Oh, Pastor di sana ngekos atau ngontrak? Kalau dibilang ngekos sih sebenarnya iya ngekos. Cuman kan di sana karena saya nggak tinggal di paroki. Oh bukan. Nggak di paroki. Jadi di mana Pastor? Saya tinggal di sebutannya itu namanya Binus Square, Hall of Residence. Artinya itu kayak apartemen lah ya. Saya juga nggak tahu sebenarnya apa persis pengertian apartemen. Tapi karena gedungnya 18 lantai, terus towernya ada 4, 2 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Dibedakan. Ya, jadi saya bilang saya tinggal di apartemen Binus lah ya, kita bilang. Apartemen ya Pastor. Apartemen. Ya? Di mes lah mungkin. Ya di mes, di asrama lah biar di asrama. Asrama enggak. Ya di dorm. Di dorm. Oke. Dormitory. Ya, dormitory. Itu khusus untuk anak-anak Binus. Oh, khusus hanya anak Binus. Ya. Orang lain nggak bisa masuk. Enggak. Kalau orang lain mau nginap ya dia sewa kamar gitu. Oh, jatuhnya kayak penginapan ya? Iya, kayak penginapan untuk yang di luar Binusian. Nah, Binusian ini sebutan untuk anak-anak Binus. Binusian, Binusian. Jadi saya tinggal di situ, gabung dengan Binusian yang lain, mahasiswa yang lain. Kenapa nggak di paroki? Karena sepaket dengan surat beasiswanya. Oh, Pastor di sana beasiswa. Beasiswa dari Binus. Dari Binus. Dari Binusnya. Jadi keuskupan bikin permohonan supaya mendapatkan itu tadi. Jadi beasiswa untuk kuliah dan tempat tinggal. Makanya dia satu paket, kampus dan asrama. Tinggal di Binus Square. Jadi bagian dengan culture shocknya tadi itu tempat tinggal juga kan, yang biasanya kita dengan para pastor, para romo. Di ini sana bebas kan, lah ya, ini sendiri. Bebas kan. Sendiri Pastor atau ya, ada satu kamar. Di sana satu kamar. Sebenarnya kamarnya per kelas gitu dia. Romo kelas berapa dapatnya? Paling apalah namanya beasiswa yang biasa lah, yang standar lah. Ada tempat tidur? Ada dong. Oh, ada. Ada tempat, pokoknya fasilitasnya tempat tidur, kursi, meja belajar, lemari, rak book. TV nggak ada. Nggak. Oh, nggak ada. AC, wifi. AC, wifi. Oh, wifi ada. Wifi ada dong. Oh, itu sudah setara premium lah. Oh gitu ya. Kalau di Medan ini kos-kosan kayak gitu udah kos-kosan high class. Ada wifi-nya. Iya. Ya, jadi ada tapi kecil. Kamar mandinya juga di ini. Di dalam atau di luar? Di luar gabung sama yang berarti lain. Bersama ya. Jadi kamarnya kecil, cuman fasilitasnya ada AC, ada wifi lah gitu. Maka gabung dengan di sebelah kamar misalnya udah orang biasa kan, yang misalnya kayak anak-anak kos misalnya masuk kamar main game main game. Kita yang biasa misalnya di sini hening gitu kan, di pastoran novena, berdoa meditasi sakramen Maha Kudus gitu kan. Saya nggak yakin sih Pastor. Ya, tapi artinya shocknya di tempat tinggal yang di pastoran biasanya tenang gitu ya, dengan ketenangan. Di sana misalnya mereka masuk dan pembatasnya kan cuma dinding, jadi misalnya ribut di sebelah langsung kedengaran gemanya ya Pastor. Iya. Main game misalnya anak-anak zaman sekarang sampai jam 1, kita di sebelah mau tidur atau gimana kan, ya harus menyesuaikan lah dengan tempat, beradaptasi lah ya, dengan dimana kita ditempatkan, ya harus bisa beradaptasi. Itu sih, jadi banyak hal baru, sungguh baru. Tapi kesulitankah Pastor? Karena kan setiap hari sebagai seorang pastor ya, notabene-nya kan memang seorang pastor, harus atau wajib melaksanakan misa. Ya kan Pastor? Ini bagaimana, kesulitankah dalam harus menjalankan misa setiap hari dengan kondisi harus kuliah juga gitu? Kira-kira bagaimana Romo mengatur waktunya itu?
Memang kami sebagai pastor harus misa setiap hari. Setiap hari. Maka dari pihak BINUS sebenarnya tempat tinggal BINUS Square itu sudah ada yang pengurusnya yang Katolik juga. Dia bilang, Romo nanti kalau datang ke sini, Romo bawa peralatan misa. Maka pas saya ke sana, saya bawa kasula, saya bawa alba, bawa piala, bawa sibori, semua perlengkapan misa. Dan anggur hostinya ya beli di obor itu. Saya biasanya misa sendiri, misa di kamar sendiri. Kadang pagi, kadang sore. Jadi misalnya kalau kuliahnya kami kuliahnya tuh jadwalnya 7.20, 9.20, 10.20 itulah. Kadang misalnya kita masuk 9.20 gitu kan. Yang pasti 7.20, 9.20, 10.20, 11.20, 13.20 dan yang terakhir 15.20. Misalnya kalau ada kuliah jam 7.20, saya biasanya misa sore. Oh, begitu. Kalau kuliahnya jam 9.20 ya udah berarti masih sempat pagi. Ya. Tapi ya kadang bolong juga gitu ya. Oh iya, Pastor. Kadang bolong juga dia. Kadang gitu. bolong juga. Tapi enggak lebih banyak bolong, enggak lebih banyak misalnya. Cuman saya harus akui bahwa memang ya kadang bolong juga itu, misanya bolong. Tapi saya selalu mengusahakan ya misa sendiri. Dan harus pintar-pintar ini ya, pintar-pintar ngatur jadwal kan. Waktu ya, Pastor. Pintar-pintar ngatur jadwal. Kita lihat kuliah jam segini ada syukurlah karena di Seminari Tinggi kan udah dilatih kayak gitu kan. Disiplin. Iya, disiplin di ya. Seminari Tinggi. Perkuliahan juga kan udah pernah pengalaman kuliah, maka dalam hal itu nggak jadi tantangan lah. Karena udah pernah sebelumnya juga udah pernah kuliah, jadi udah tahu oh ini bisa kalau kuliah jam segini, udah misa jam segini deh gitu kan. Karena misa sendiri kan nggak harus ada renungan. Yang penting ya bisa di skip. Ya refleksi paling hanya hening 5 detik kan udah kita lanjut. Jadi misa sendiri tuh sebentar aja dia, paling 20 menit kayaknya udah selesai. Singkat juga ya, Pastor. Singkat, 20 menit singkat. Berarti kan nggak ada nyanyian. Oh iya, tidak ada ordinarium, nggak dinyanyikan juga ya, Pastor. Itu yang buat lama ya. Berarti kalau hari Minggu Pastor tidak ada mimpin misa dong, Pastor? Atau memang ada gereja di sana yang sudah Pastor ikuti jadwalnya gitu? Oh, ini kadang-kadang dia, kadang-kadang. Tapi lebih sering enggak. Jadi ada juga paroki-paroki yang menghubungi untuk asistensi, kan itu sebutannya asistensi misa ke paroki-paroki yang ada di sana. Saya sudah pernah misa di Santa Maria Immaculata. Itu salah satu paroki yang ada di arah Tangerang sepertinya, Cengkareng atau sana. Ya kalau memang tidak dipanggil untuk asistensi, ya itu tadi misa sendiri. Misa sendiri. Ya hari Minggu juga misa sendiri, kemuliaan kan ada tuh. Kalau hari Minggu kan ada kemuliaan, udah dibacain aja. Dibacakan. Enggak nyanyi sendiri, Pastor. Enggak nyanyi sendiri. Putar rekaman. Enggak. Jadi yang penting semua urut-urutan misa itu ada, tapi yang enggak kita nyanyiin. Oh begitu. Doa umat juga ada, semua full lah. Yang cuman yang enggak ada ngapain perarakan kan langsung di situ. Sendirian ya, lagi. Sendirian lagi kan. Kita yang tanya Tuhan sertamu dan bersama rohmu. Dan bersama rohmu. Ada yang memang bilang tidak dianjurkan lagi misa pribadi katanya. Tapi gitu, tapi apa boleh buat dalam konteks itu kan, daripada nggak misa kan, maka yaudah misa sendiri lah kayak gitu. Yang penting misa itu masih menjadi kebutuhan bukan kewajiban, harus lebih dalam ya itu ya, harus misa, harus butuh kayak gitu. Oke, Pastor. Nah, berbicara tentang perkuliahan, Pastor tadi sampaikan bahwa rekan-rekan kuliahnya adalah anak-anak yang maksudnya mahasiswa baru yang mungkin range atau range usianya berbeda. Mereka tahu nggak kalau pastor ini adalah seorang pastor gitu, atau sudah tahu? Terus bagaimana sih sikap mereka gitu menganggap pastor ini sebagai apa gitu? Mereka menyebutnya pastor, abang, om atau apa gitu, Pastor? Nah jadi kan itu kan ya saya kan kuliah di universitas yang umum nih, dan gabung dengan ambil S1. Jadi ya memang sekelas dengan adik-adik lah saya bilang ya, anak-anak yang baru-baru masuk kuliah. Mereka itu kisaran umur kelahiran tahun 2005, 2006. Berarti kalau kita hitung bedanya mungkin 19 tahun ya, 18. Umur mereka. Mereka lahir 2005, 2006, aku 1997. Zaman batu lah ibarat kalau kita banding. Ya 2005 2006 kan. Kita 1997. Zaman batu. Selisih 89 tahun. 89 tahun. Dan kalau dibilang tahu nggak mereka saya pastor? Yang tahu sejauh ini hanya teman-teman keluarga mahasiswa Katolik BINUS. Oh, anak-anak KMK. Ya, KMK BINUS, karena kami kan ada misa di kampus, misa di BINUS.
Setiap Jumat pertama kami misa, kemudian kemarin Rabu Abu kami misa di kampus, 3 hari suci juga, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Malam Paskah dan Paskah. Jadi yang tahu adalah teman-teman yang ikut KMK. Ikut KMK. Oh ya, ikut KMK dan ikut misa. Karena nggak semua mahasiswa Katolik di sana ikut KMK. Jadi di kelas yang Muslim, yang Buddha, yang nggak tahu. Yang nggak tahu. Dan manggilnya lu gue lah kami di sana kan. Kita karena nggak bisa lu gue, kadang kita mau lu gue keluar logat aslinya kan. Bataknya Iya, logat Bataknya. Tapi jadi di sana misalnya yang nggak tahu manggil apa, ya manggil lu. Manggil Febri Sinaga kan, nama Febri. Feb katanya. Lu Feb di mana gitu. Jadi lu udah ini belum? Lu gimana gitu. Ya karena memang mereka nggak tahu. Dan ya saya juga enggak kasih tahu. Kenapa Romo nggak mau kasih tahu? Karena segan, malu, menurut saya kurang nyaman nanti. Ada unsur kurang nyamannya karena yang pertama ini sebenarnya untuk apa gitu kan? Karena ya sebenarnya kalaupun saya pastor ya apanya urusannya gitulah ke mereka juga nggak ngerti dalam hal-hal itu ya. Benar-benar. Dan yang memang kalau kan dengan teman-teman KMK tadi memang ya pasti mereka bagaimana bersikap ke romonya, ke pastornya kan. Kita bilanglah dulu yang anak KMK misalnya kami, ya mereka sopan. Mereka panggil Romo. Iya, panggil Romo, pastor, iya yang di sana Romo nih, Romo misalnya di sana Romo. Jadi mereka yang kenal saya pastor, saya Romo, semuanya sopan-sopan. Romo katanya Romo. Tapi itu tadi yang enggak kenal biasa. Dan kalau semuanya misalnya kenal, pertemanan jadi enggak ini menurut saya ya jadi enggak bebas gitu kan. Maunya kita yaudah bebas aja lah gitu kan. Jadi kalau mereka tahu juga nanti itu Romo apa Romo katanya repot lagi kita jelasin ya kan. Jadi kenapa? Karena itu tadi yang enggak penting juga. Ngapain sih harus aku pastor ngapain? Mau untuk apa gitu kan. Saya sendiri ya pikir. Terus yang kedua supaya pertemanan itu masih bebas lah kayak mana kita berteman dengan supaya nggak ada jarak-jarak gitu kan. Ya, saya juga nanti misalnya kalaupun saya terlalu dihormati yang segan-segan kayak gitu, saya sendiri nggak nyaman. Sementara yang puji Tuhan relasi yang selama ini yang sudah 1 tahun nih yang kuliah ini memang cocok lah menurut saya. Saya juga tahu bahwa saya seorang Romo dan saya juga sebagai mahasiswa yang sedang kuliah. Makanya dosen-dosen pun nggak tahu. Dosen-dosen juga nggak tahu. Supaya memang nggak ada embel-embel Romo. Oh ada pastor di sini. Enggak. Nanti mereka jadi segan ya pastor nanti ya. Segan kan. Jadi Romo, maunya kita Romo. nanti tahu sendiri mungkin tahu sendiri. Tapi kalau langsung saya pastor, enggak lah, bukan tipe saya seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka sudah tahu apa yang akan pastor lakukan? Karena mungkin ada yang nonton. Oh iya bisa. Iya kalau kemungkinan. Kalau udah tahu ya udah memang itu kan. Romo. Artinya sebenarnya sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat pasti akan jatuh. Saya sudah melompat lagi, coba lagi. Saya memang kalau mereka tahu ya udah tahu bagaimana respon mereka mungkin berubah, ya begitulah realitanya kan kita hadapi juga. Tapi kalaupun belum tahu, lu gue pun ya udah nggak apa-apa. Berarti Romo tetap memilih untuk menjadi mahasiswa, maksudnya pribadi sebagai mahasiswa seutuhnya, tidak membawa embel-embel Romonya. Iya, jadi makanya saya rasa sekarang hidup saya tuh di sana ya. Kayak 2 dunia gitu dia. 2 dunia karena satu dunia sebagai mahasiswa, satu lagi dunia sebagai pastor. Istilahnya seperti ini. Pagi-pagi misalnya kita gabung dengan teman-teman lu gue, kita ujian, banyak berpikir, sorenya ngaku dosa, ngasih pengakuan dosa gitu kan. Iya kan? Artinya misalnya pagi-paginya kita sampai siang kita bicara dengan mahasiswa Gen Z itu kan anak-anak muda dengan pembahasan tentu anak muda, sorenya ketemu dengan umat kita yang dari paroki misalnya yang sudah sangat dewasa, sesuaiin lagi sebagai pastor gitu. Jadi ada kesulitan kah pastor untuk beradaptasi dengan Gen Z yang luar biasa dengan teknologi mereka bahasa mereka bahasa gaul gitu. Kesulitan sebenarnya kesulitan saya lebih ke bahasa itu. Kadang istilah mereka nggak ngerti ya kan. Apa yang apalagi kita lah. Saya lah yang dari Medan ini kan suaranya kan kuat-kuat kan.
Terus logatnya juga langsung ketahuan. Kadang kayak minder gitu dia. Oh, gitu. Bicara sama mereka, kita langsung keluar logat asli. Sementara mereka yang mungkin ada istilah-istilah sana. Kesulitannya sebenarnya yang pertama itu tadi. Kadang pembahasan mereka itu aku nggak ngerti. Apa nih pembahasan ini? Maka aku selalu coba untuk ngalihin topik, ngalihin pembicaraan. Apalagi mereka kalau udah bicara game, aku udah nggak connect, nggak nyambungin, langsung putus koneksi. Kalau ke game udah game inilah, udah nggak gabung lagi. Tapi hal-hal yang masih bisa aku ikutin, misalnya kayak main game yang PES itu kan dulu pas masih muda kan bisa main PES. Jadi ketika mungkin mereka ajak main itu masih bisa, syukurlah masih bisa kita ikuti kayak gitu. Lalu misalnya pernah diajak main biliar juga. Oh iya. Memang wah. Kalau jadi kami main biliar itu tadi rekreasi main biliar. Terus ternyata waktu itu ada salah satu anak KMK yang di situ juga. Bukan di kami tapi di tempat lain. Kami nih di biliar nih kan. Kan mejanya tuh banyak tuh, ada 20-an. Jadi aku sama teman-teman yang ini, terus ternyata di situ ada anak KMK itu. Jadi terus pas dia lewat, dia lihat Romo katanya. Jadi kami sama-sama gitu lah, sama-sama tahu aja gitu kan. Tuhan sertamu. Jangan. jadi Romo, iya. Jadi dia pun kayaknya dia udah ngerti dia gitu kan. Paham. Lagi sama teman-temannya gitu kan. Udah salam aja, salam. Oh, udah lama tadi main. Udah. Dia pun dia nggak panggil Mo lagi kan biasanya kan. Iya Mo. Dia nggak. Jadi Mo-nya itu dihilangin. Udah lama tadi main. Oh, udah kami dari jam segini. Jadi mau balik. Iya, boleh. Balik dulu ya. Balik oke. Berarti dia juga pengertian. Iya. Supaya Romonya tidak canggung nanti ke teman-teman. Makanya maksudnya itu kan dalam kaitan supaya tetap bisa menjalin relasi dengan Genji sekarang kan. Maka memang ada kesulitan tapi saya berusaha untuk ngikut sesuai sejauh saya bisa mengikuti lah. Tapi sejauh ini masih aman sih, masih bisa lah. Ya, masih bisa makan di warteg pun kayak makan di warteg gitu kan. Jalan ke mall pun misalnya udah ngikut. Sering gitu. nge-mall Romo di sana? Nggak sering lah, nggak sering. Maksudnya pernah. Rekreasi. Ngapain aja di mall Romo? Keliling-keliling aja, nggak beli apa-apa. Keliling doang. Nonton pernah. Nengok-nengok baju gitu ya Pastor ya? Ya dari jauh aja. Oh dari jauh? Nggak sampai masuk. Karena kalau kita lihat dari dekat, kantong kita bergetar. Kantong kita nggak sanggup. Oh gitu. Jadi hanya ya keliling-keliling aja sama teman-teman sih masih. Oke, berarti Romo berusaha untuk beradaptasi, berusaha juga untuk menghidupi gaya Gen Z masa kini ya. Karena kalau nggak kayak gitu susah sendiri. Ya kita ketinggalan zaman juga Pastor. Ketinggalan zaman kan, setidaknya misalnya pas ikut ke mall misalnya, oh ternyata kayak gini gitu kan. Ternyata ini ada, ini gini, gini. Iya, ini yang bicarain mereka gitu kan. Oh ini bisa ikut nimbrung percakapan. Kalau misalnya kita terlalu kurus jalan pun kayak gini terus kan. Salam Maria benar amat Salam Maria. Pakai rosari gitu kan. Ya sebenarnya baik juga, cuman ya adalah hal-hal yang kita buat juga dekat ke mereka biar ya kita juga ngerti kan dunia zaman sekarang. Kadang kan mereka bicara tentang anak-anak zaman sekarang, kita bisa pakai untuk pelayanan pastoral ke orang-orang Katolik yang seumuran dengan mereka kan, bisa juga. Situasi mungkin situasi anak muda sebenarnya sedang gini. Kita bisa nanti suatu saat kita praktekkan, kita kasih tahu ke anak-anak kita yang Katolik. Kan ada juga selalu plus minusnya. Bisa. Jadi ceburlah kemana aku gitu ya. Ya udah gabung aja ke mereka itu kan. Gabung aja. Main ke kosan pun main ke kosan juga, main ke kos juga main. Yang penting tahu batasan ya Pastor. Itu kan itu yang kita pelajari selama 10 tahun persiapan ini kan. Masa itu pun enggak. Jadi kami pernah tuh main ke kosan, main PES di laptop, udah main PES, makan di situ gitu. Punya asli kayak anak kos gitu lah. Anak kos juga. Anak kos gitu. Nginap enggak di situ Pastor? Enggak nginap. Enggak boleh. Enggak. Tempat tidur cuma satu. Ya kan bisa di apa ya biasanya ya kalau anak kos gitu Pastor, jadi satu tempat tidur bisa banyak gitu berjejer. Oh gitu ya? Oh enggak sampai nginap lah. Berarti Romo nggak bisa, maksudnya belum merasakan sebagai anak kos seutuhnya. Pernah makan Indomie nggak Pastor? Di akhir bulan misalnya. Oh itu enggak. Oh enggak ya? Oh enggak belum. Kosan asrama saja apartemen ya, sekelas premium, nggak mungkin lah makan Indomie ya Pastor ya? Enggak, belum. Jadi makan apa Pastor? Makan setiap harinya, apa ada yang masakin atau catering gitu? Kalau di Binus Square itu kantinnya ada, jadi kalau mau makan pesan. Kayak istilahnya makan terbang, bukan makan sambil terbang ya, tapi makan terbang. Kalau mau makan ya udah beli, pesan, beli di tempat, nggak ada kayak cater gitu, nggak ada. Romo makan 2 kali sehari atau 3 kali sehari?
Ini di akhir bulan kita kadang 2 kali sehari. Oh, kadang 2 kali. Misalnya kalau libur kita bangun jam 10 pagi Heeh. supaya langsung makan siang. Itu rangkap makan siang. Ya, rangkap makan Oke. siang. Lalu untuk makan malamnya Untuk jam makan malamnya jam 6 atau jam 7? 6 lah, Oh. jam 6 gitu. itu ngeganjal sampai besok paginya ya, Pak? Iya, sekaligus untuk ini juga jaga body. Oh, gitu. Nah, itu diet. Iya, alasan lah itu ya kan diet padahal sebenarnya iritnya gitu. Biasanya kalau anak kos 2 kali doang makan sehari. Memang Pastor. gitu ya? Iya. Kalau akhir bulan mau 1 kali doang. Aduh. Itu jam-jam 3 sore mungkin. Oh gitu ya. Jadi mengganjal antara pagi, siang sampai Bangunnya jam berapa tuh? malam. Bangunnya ya antara bangun nggak bangun. Mungkin, Pastor. Oh itu sampai sekos itu enggak sih? Seanak kos itu enggak. Kalau soal untuk makanan Keuskupan pasti dong. Masih Keuskupan support masih ya. masih support untuk biaya makan sebulan. Uang saku juga masih Oh, ada ada. uang saku ya. Masih ada. Tapi sejauh ini untuk kebutuhan Masih cukup lah. tercukupi. Iya. Kosnya enggak sekos itulah. Enggak sekos 1 kali makan, 2 kali makan itu pun sekali sebenarnya. Oh, gitu. Berarti anak-anak kos yang nonton ini nanti merasa sedih gitu, Pastor. Aduh, berarti aku sudah anak kos Iya. sekosnya Berarti banget gitu. iya semangat lah kalian guys. Kalian sekos-kosnya lah gitu. Kalau apalagi kalau sampai sekali makan. Iya, pasti ada, Pastor. Cuman mungkin itu momen-momen darurat lah. Iya, iya. Sudah habis di awal bulan, foya-foya atau membeli buku mungkin Oh yang gitu ya. mungkin Ngeprint ya. ngeprint. Pastor ngeprint juga nggak di Kami sana? di sana nggak ngeprint lagi. Jadi pakai apa, Pastor? Udah ini semua disubmit ke aplikasinya kami ada aplikasi Binus Maya namanya. Kayak portalnya ya, Iya, Pastor, ya? Binus Maya. Jadi jadwal kuliah sudah di situ, tugas-tugas juga udah di situ dan pengumpulannya juga ke situ semua. Oh, Nah, jadi ngeprint paperless lah sudah ya, Pastor? Iya. Berarti pakai laptop. ya pakai gadget, laptop, semua gadget laptop, internet. Maka di setiap karena kan itu kan untuk binusian semua, maka memang di setiap kamar ada wifi-nya. Iya, berarti Wifi mati 5 menit udah. kacau di situ. Pastor pernah terlambat ngirim tugas? Oh enggak dong. Oh, enggak dong ya? Itu udah terlatih Masa kita sih itu. nanti ada yang komen teman-temannya ya? Enggak, dia pernah gitu. Enggak. Justru kita yang ingatkan. Oh, gitu. Guys, tugas Oh, pakai guys, enggak salve atau selamat Shalom, pagi, gitu ya. shalom, Enggak, damai kita- Tuhan beserta Iya, kita enggak, semua. Tuhan beserta kita. Jangan lupa kumpul tugas. Iya, guys, kumpul tugas guys. Oh gitu. gitu. Oh berarti Romo yang agak lebih aktif Iya, ya di. artinya dalam hal itu kan kadang teman-teman yang anak-anak ini kan main game terus kan. Kadang mau ujian pun kita udah tahu UAS nih tanggal segini. Iya. Kami di sana masih ada minggu tenang. Minggu Oh, tenang, iya. minggu Seminggu tenang. itu biasanya ya, Pastor, Seminggu ya? saja. Main game ini ya kan. Kita lah yang Memang seru. sebenarnya itu minggu tenang, Pastor. Hah? Tenang untuk bermain Oh, game. gitu ya? Iya dong. Oh ya aku Nggak memang belajar lagi, nggak gitu ya? nge-push lagi gitu. jadi ada seruan kenabian. Apa itu, Pastor? Guys, belajar woi. Udah H-2 gitu kan. Oh ya. Jadi dalam hal untuk mengajari dalam arti tertentu teman-teman ini aku masih ambil bagian di situ mengingatkan tugas. Kadang itulah kan kita yang belajar, mereka mungkin asik main game. Jadi pas mau belajar, kami kan ada belajar online. Ada kayak Zoom gitu. Cuman kami pakai Discord. Oh, Discord. Jadi Ya, ya, Discord ya, ya. ini bisa share YouTube, bisa gabung langsung tulisan whiteboard gitu tulis. Jadi kadang aku agak bangga juga karena jadi tutor gitu ya. Oh. Misalnya sebenarnya itu kan karena udah mati-matian kita belajar. Orang itu kan mati-matian main game kan, kita mati-matian belajar. Oh, ternyata ini caranya. Maka pas ini aku udah pernah belajar guys, kayaknya gini. Seperti ini, Iya, seperti ini. seperti ini bisa kita ngajari orang-orang itu. Berarti sebagai sosok bapak ya, bapak, Ke- abang yang ke- baik, Iya, ke kakak. guru les yang baik Ke juga. kakak-kakaan. Sana kan nggak abang ya kan kakak, Oh, ya. kakak, ya. Ke kakak-kakaan untuk mereka masih lah. Aku masih. Karena untuk pastor juga yang lebih senior di sana Iya. dari segi usia ya. Berarti harapannya Artinya memang mengayomi. kita udah pernah pengalaman kuliah, mereka kan belum kan. Jadi masih terbawa SMA yang ya udah belajar pas mau ujian aja. Kita tahu bahwa kita bodoh maka oh ya. Pas lah itu. Imang-imang itu. Artinya kita rasa memang perkuliahan ini sangat sulit, ya jadi harus belajar kan. Ketika kita melihat tantangan besar di depan, ya persiapan kan harus maksimal. Maka misalnya di kamar saya itu kertas buram itu kayaknya kalau dikumpulin banyak. tiap tahun udah bisa kita jual botot berapa kilo lihat gitu. Segini tuh. Karena latihan terus. Balik latihan terus. Kayak udah mau ujian CPNS ya, Kayak mau Pastor? CPNS. Padahal kita hanya mau ngejar C aja di situ. C, jangan A dong yang dikejar, A, nilai A. Nggak sanggup kita. Jangan C, Pastor. C ngulang dong. Enggak, C di sana C masih cukup Masih kan? bisa lanjut. Yang ngulang D. Oh, Ngulang itu D. Makanya sebenarnya aku belajar target C. minimal nggak duduk ulang lah udah. Oh,
Minus ulang. Kalaupun nanti misalnya dapat B ya bonus lah itu. Ya udah. Ternyata ada yang A minus, berarti buah dari perjuangan kan ya. Ini. Berarti pastor ini nggak, maksudnya masih sering nggak bertanya kepada mereka gitu yang selaku rekan, maksudnya bukan rekan, siapa istilahnya, teman-teman kuliah yang notabene adalah adik-adik atau juniornya pastor, segan atau sungkan nggak merasa mengajari, misalnya ada hal yang pastor tidak tahu, ini ajarin dong aku. Oh enggak sungkan. Oh enggak ya. Enggak Pernah nggak pastor tanya tolong gitu? Pernah. Mereka juga mau ngajarin. Iya, mau ngajarin. Pernah. Justru yang pintar-pintar itu juga, iya. Itulah tadi tujuan untuk ini ya, kompak dengan semua kan. Makanya misalnya tanya juga. Misalnya aku nggak ngerti, ini tadi kayak mana? Dan mereka ajari. Iya, karena kan mengajari. mungkin pastor perbedaan dari 10 tahun yang pastor alami dulu, cara belajarnya atau cara menyelesaikan soalnya itu kan pasti berbeda dengan yang Gen Z sekarang. Merasa kesulitan nggak dengan perbedaan itu, pastor? Kesulitan untuk bertanya? Iya, Enggak. Maksudnya menyelesaikan soalnya dengan cara dia, dengan cara Gen Z saat ini kan, pastor, gitu. Nah, atau ada cara simple, cara ini. Sebenarnya untuk cara nggak ada sih cara beda yang enggak. Yang penting ngerti aja udah, paham. ngerti aja. Makanya pas bertanya pun tutur lah gitu kan. Nah, itu makanya kita kan kayak teman biasa, jadi tutur lah. Oh, jangan simpan ilmunya, jangan simpan sendiri. Kayak ganggu-ganggu gitu. Baru nanti dia share screen, kita ikut dia yang ngajarin. Tadi ini maksudnya kayak mana? Ya masih ya belajar sama teman biasa gitu. Pastor punya geng nggak di kuliah atau Geng sebenarnya temen satu geng ada, gitu? circle lah kita bilang Circle, ya. ya, Gitu. Kami ada 6 orang. Oh, ada 6 orang. Ada 6 orang yang ada grup WA-nya juga. Oh ya, apa nama grup WA-nya, pastor? Ini sebenarnya enggak pasti. waktu itu namanya sebelumnya itu kami itulah teman-teman ini berencana untuk apa ya, menjadi orang kaya semua kan. Jadi kami bikin grupnya itu 9 naga. Oh. Supaya kami tapi cuma 6, pastor. Masih ada 3 lagi nanti dalam proses untuk mencari. Itulah namanya 9 naga. Apa kami nama grup? Lambangnya juga 9 itu, tahu kita ya 9 naga ya. Donatur negara ini kan, orang-orang kaya semua. Maka tujuannya supaya kita kayak gitu, kita bikin aja nama grupnya 9 naga. Itulah grup kami 9 naga. Supaya kami semua jadi orang kaya semua. Oh gitu. Itu tujuannya. Dekat dengan yang ke-6 orang ini ya, pastor? Dekat. Sering main game. Sering itu kami main ke kosan, ke mall juga dengan mereka ini. Kami di BINUS tiap semester itu ganti teman sekelas. Ganti teman sekelas. Iya, jadi misalnya kalau kita di semester 1, di semester 2 nanti kita akan terpencar. Berbeda lagi. Nah, maka kami yang 6 orang ini ketemu di ospek. Di apa namanya? Masa orientasi. Jadi ya setiap orang sedang mencari temannya kan, semua dari berbagai daerah. Jadi ya ini pun sebenarnya sebelumnya 4 dulu, kemudian ada rekrut 1, rekrut 2. 4 dulu, ada yang keluar jadi 3, ada yang masuk lagi jadi 4, 2 itu proses. Maka kami di semester 1 satu kelas semua, 6 orang, tapi di semester 2 udah pisah. Kebetulan pas 3 ke yang kelas ini, 3 lagi kelas ini, tapi masih sering saling nunggu. Misalnya pulang kuliah kelas kami duluan, kami akan nunggu supaya makan sama. Misalnya ada film terbaru di grup, ini ada film, kita lihat kelas kalian sampai kelas jam berapa, hari apa, sesuaian. Jadi sweet. Aduh luar biasa itu ya. ada pertemanan yang luar biasa ya. Jadi di sini kami kan 6 nih, 3 Katolik termasuk aku sendiri. Sebenarnya ada yang 2 orang Katolik, tapi itulah. Mereka tahu. Mereka ini belum. Belum tahu. Sejauh ini belum. Ya, siapa ini mereka akan tahu, pastor. Iya. Oke. Apa boleh buat? Jadi kebetulan nggak ikut KMK dan misa juga nggak ikut. Misa KMK itu juga nggak ikut. Jadi ya mereka nggak tahu. Terus 2 lagi Protestan, satu lagi Buddha. Bervariasi ya, pastor? Bervariasi. Jadi itulah kami yang sering. Itu tadi makan sama, belajar yang Discord itu tadi juga kami sama, ada grup Discordnya, ada grup WA-nya, atau misalnya ada bootcamp gitu ya. Bootcamp itu kursus kayak 3 bulan. Ada yang kakak kelas kami yang bikin, guys ini ada bootcamp, mau ikut enggak? Kasih info. Kalau memang dia enggak, ya udah yang mau ikut aja. Cuman pas nanti belajar sama, pengetahuan yang di bootcamp itu di-share. So sweet banget ya, pertemanan gitu 9 naga ini. Masih 6. Oh, masih 6.
Berarti 3 lagi akan 3 lagi menyusul. yang proses. Itulah 9 naga. Kim Sega kami kayaknya kemarin itu nama grupnya. Oh, Nggak tahu mereka lah anak-anak gitu kan. Oh, anak-anak itulah Iya, ya pastor. anak-anak itulah. Pastor bukan anak-anak lagi ya, sudah menjadi senior. Ya, dari segi pengalaman lah kan. Tapi yang lain-lain coba untuk gabung sama mereka. Oke, pastor. Tadi sudah bicara tentang pertemanan, tapi sedikit mau tanya. Teman-teman kan bukan cuma hanya laki-laki ya pastinya kan. Di kampus atau di perkuliahan pasti ada berteman dengan lawan jenis juga gitu. Kira-kira pastor sebagai mahasiswa atau sebagai apa ya laki-laki gitu, pernah nggak ada yang teman-teman cewek ini deket-deket atau berusaha apa ya istilahnya? Karena kan tidak tahu nih, pastor ini adalah seorang pastor. Pasti kan, abang itu kok manis sih gitu misalnya. Kan? Jadi berusaha untuk mendekat lewat tanya-tanya pelajaran lah atau apa. Kira-kira ada nggak pastor? Kebetulan di jurusan kami itu ada sih perempuannya, cuman sedikit. Sedikit kayaknya peminat computer science dari perempuan itu sedikit. Oh iya, dan tapi di kelas, ada ya pastor? Di kelas ada, tapi untuk hanya biasa aja dan sering malah enggak komunikasian di kelas karena kami kan lebih fokus ke yang geng-geng circle itu tadi yang laki-laki semua yang kan. 9 naga itu ya. Jadi untuk adakah yang perempuan misalnya minta untuk ngajari dan aku nanya enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. Karena perempuan juga seperti laki-laki mungkin ya pastor ya di jurusan pastor. Bukan, mereka kan misalnya sesama mungkin perempuan ini juga kan yang namanya perempuan kan pengen di ini ya. Pengen dia yang di apalah maksudnya? Dijumpai kah atau ditanyain kah? Maksudnya menunggu. Iya, perempuan kan lebih menunggu. Jadi kalau dia menunggu dari aku sendiri pasti nggak akan. Jadi ya dari aku juga enggak, mereka juga enggak terlalu. Ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Dan mungkin standar mereka juga standar tinggi. Kalau kita dibandingkan dengan teman-teman yang lain jauh kita kan, nggak kita dilirik sebenarnya. Mungkin yang lain-lain itu dilirik mereka seandainya pun ada. Dan kita lihat juga memang cinta-cinta monyet yang itu kan kuliah-kuliah lah pastor, bagaimana lah cerita kita lewati lah misal. Tapi untuk misalnya TP dan mengajari untuk itu nggak ada. Paling pun bicara pun paling mungkin kebutuhan absen kah atau misalnya ada dia komtinya kan, komisaris tingkat kan komtinya, paling cuman itu. Atau misalnya tentang kalian bahas tentang apa tugas kelompok nih kan ditanya, cuman sebatas itu. Kalau untuk lebih dalam TP dan belajar bersama enggak pernah. Mungkin masih semester awal, masih tahun pertama mungkin. Mungkin belum ada. Tapi kan di semester 1 nanti semester 2 enggak ketemu lagi, baru lagi kan. Nanti semester berikutnya semakin tinggi semester, semakin banyak orang yang dijumpai. Kebetulan pembagian kelompok pun enggak pernah ada yang perempuan. Anggota kami, kelompok kami yang perempuan. Oh gitu. Enggak tahu kenapa, mungkin di tempat lain lah. Ada yang dua perempuan satu kelompok ke tempat lain. Tapi kami cap gayung semua di situ. Sejauh ini enggak ada yang lain. Ya, tapi kalau udah mengarah ke berlebihan mungkin janganlah gitu ya pastor ya. Janganlah, dan memang enggak ada. Dan kemungkinan besar juga enggak, karena itu tadi standar mereka terlalu tinggi kan. Kita datang ke sana naik Gojek. Ada yang pakai mobil, mungkin ke yang mobil itu kan ya, tapi itulah. Naik Grab itu pastor. Oh naik Grab. Oh naik Grab juga. Iya. Tapi dia yang bawa. Masa dia juga mungkin supirnya. Tukang Grabnya di belakang dia suruh. Dia pinjam sampai parkir, tapi parkir di situ, makanya nggak tahu. Tukang Grabnya juga nunggu sampai pulang mungkin ya. Mungkin lah. Itu nggak ada lah. Jangan dan nggak ada. Jangan ya pastor. Dari kita juga nggak mancing. Ya janganlah. Standar aja. Pokoknya janganlah. Kalau ada pun yang ingin, jangan. Karena ini adalah seorang Romo. Ya, kalau pastor mereka mungkin nggak kenal. Iya, Romo di sana paling kenal Romo. Romo pernah titip absen nggak? Tipsen? Enggak. Sering? Nggak pernah ya pastor? Enggak, salah lagi. Enggak pernah. Tipsen enggak pernah, cuman absen pernah. Oh, absen. Tidak hadir maksudnya ya, enggak hadir karena jadwal kami di BINUS tuh online semua. Dan di mode aplikasi semua, BINUS Maya namanya. BINUS Maya, maka kita cek jadwal harus di situ, dan kadang-kadang bisa sangat memungkinkan untuk berubah. Misalnya dia di hari Senin jam 7.20 bisa nanti dia pindah ke Rabu jam sekian. Tapi perubahannya di website itu. Di aplikasi itu. Gitu. Maka kita harus sering untuk cek jadwal. Maka aku lihat memang ini kuliah kami masuk jam 9.20. Ternyata dipindah ke 7.20. Oh, lebih awal. Iya, ke 7.20. Aku kemarin nggak tahu dari mana tuh, kemarin agak lama tidur. Jadi
Aku udah lihat besok 9.20. 9.20. Aku bangun jam 7. Kan 20 menit masih bisa Romo, lari-lari, nggak usah mandi. Janganlah, enggak kumal kali kita nanti kan. Gitu. Jadi teman-teman di grup ini yang 9 lagi itu, Feb lu di mana? Udah ditanyain. Feb lu di mana? Kok ada bahasa itu? Kan anak Gen Z kan mereka kan gitu sekarang kan di sana kan gitu. Iya. Wih, Feb lagi tidur, wih, dia masih tidur. Ada yang nelpon, ada yang gimana? Udah chat, guys, aku baru bangun guys, sudahlah lewat aja. Tipsen aja sini lah, nggak usah. Kenapa nggak mau tipsen? Karena kalau untuk tipsen sebenarnya nggak baik, intinya nggak baik sebenarnya. Tapi kalau tipsen itu kan kami absen juga dari aplikasi ini. Dari gadget juga. Dari maka semua ini Binus Maya udah akun masing-masing. Jadi absen juga pakai akun. Kalau mau tipsen harus pakai akun sendiri kan, maka harus login dengan akun. Aku harus kirim nickname sama password. Sementara password itu kan tahun lahir. Jadi nanti ketahuan kalau tidak sama. Dia terkejut, kok 97 gitu. Jadi sebenarnya yang pertama tipsnya itu nggak baik. Yang kedua, nanti ketahuan identitasnya. Iya, yaudah nggak apa-apa lah, lewat aja lah satu. Karena kami 2 kali absen baru nggak bisa ikut ujian. Nggak boleh ujian. Mata kuliah itu ya. Misalnya target attendance kan kehadiran itu 11. Kalau kehadiran di bawah 10, artinya 9, nggak boleh ujian. Gitu. Kalau masih kena 1, masih bisa 10. Yaudah setelah itu lebih serius lagi. Tipsen nggak pernah, absen pernah lewat. Karena itu tadi, karena nggak lihat jadwal ternyata dimajuin dari jam 9.20 ke 7.20. Bangun pun udah jam 7. Tipsen nggak pernah. Kalau dititipin absen Pastor, pernah dititipin absen enggak? Nggak pernah juga ya? Nggak pernah. Mereka ke ini yang lain mungkin, udah tahu mungkin, nggak tahu entah kenapa, tapi nggak pernah. Dititipin absen juga nggak pernah. Nah, Pastor, tadi Pastor sampaikan bahwa di Binus itu harus memakai ini, harus login dari portal. Berarti harus melek teknologi. Benar. Harus tahu inilah ya, Pastor, harus cakap digitalnya juga. Iya. Ada kesulitankah Pastor misalnya dalam beradaptasi dengan kecanggihan Binus yang saat ini? Kalau di kampus lain kan mungkin nggak kayak gitu ya, Pastor ya. Makanya saya bandingin terus kita kan bandingin sesuatu kan ke pengalaman yang udah pernah kan, ya. Sudah pernah. Kami waktu di STFT kan nggak ada HP, di Seminar Tinggi kan nggak ada HP, nggak boleh bawa HP, nggak boleh laptop juga sampai di tingkat 4. Tahun keempat. Tingkat akhir itu ya, Pastor? Bukan, tingkat 4 sebelum top. Barulah setelah tahun orientasi pastoral di tingkat 5 baru diperbolehkan handphone dan laptop. Nah, tapi kan tetap juga banyak ketika aku ke Binus, ke aplikasi, banyak fitur-fitur yang nggak ngerti cara makainya. Aplikasi-aplikasi pun misalnya Canva sebenarnya kan itu sudah sangat populer, tapi karena pengalaman di Seminar Tinggi itu tadi yang sangat jarang pakai, itu juga kelebakan pakai Canva. Lalu kami kan bahasa pemrograman itu kan, coding itu kan ada bahasa pemrogramannya, ada yang C++, ada yang Python, ada yang JavaScript, ada yang PHP atau segala macamnya. Bahkan pas sampai di situ pun aku sebenarnya nggak tahu coding itu apa. Jadi teman-teman kolak dingin pas itu coding. Padahal teman-teman yang kuliah di situ kan dengan Gen Z-nya kan udah tahu coding apa. Tapi aku sampai sana aku masih tanya, coding itu apa? Terus dia bilang, masa lu nggak tahu coding, katanya. Ya udah, coding itu cara kita bicara sama komputer. Jadi ada bahasa ya. Oh ya kayak gini. Jadi sangat kelabakan untuk aplikasi-aplikasi. Kalau untuk WA tahulah, Instagram tahulah. Tapi misalnya ke Canva, ke Figma itu juga salah satu aplikasi untuk desain. Berbayar ya, Pastor, itu? Enggak, ada gratis, ada berbayar. Figma ada misalnya kalau desain UI, tampilan WA bisa dari situ, tampilan aplikasi dari situ. Kita desain pakai itu kelebakan. Kemudian pakai Discord juga. Ini Discord apa lagi ini? Misalnya itu kan ada Discord, teman tuh udah full, dia kayak pertemanan lah istilahnya kita. Jadi udah banyak, kita masih satu, masih 2, masih 3. Biasanya Discord dipakai saat main game. Iya, banyak. Teman-teman main game pakai Discord mereka. Kami di sana bootcamp itu tadi yang online dia udah pakai Discord karena lebih banyak ininya, fitur-fiturnya. Tapi memang untuk itu memang kelabakan lah di awal-awal kelabakan. Oh ternyata ini ada ya, ada Discord ya, ada Canva ya, ada Figma ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Masih banyak. Itu pun yang, apalagi bahkan yang ini ya, bahkan ChatGPT pun aku baru kenal di sana, coba. Oh iya. Mereka pas aku berdatang tinggal ChatGPT, apa
apa ChatGPT ini? ChatGPT mah semua kayaknya tahu ya. Oh ya kan? Kayaknya semua udah tahu. Kayaknya memang aku dari dunia lain gitu lah. Karena asli ChatGPT juga nggak tahu. Makanya pas aku tahu, Iya. ini ada ya, udah jadi pakai kan gitu. Jadi itu juga pakai ChatGPT, ada Gemini, kan? Gemini ada DeepSeek. Kan? DeepSeek. DeepSeek. Oh, nggak tahu DeepSeek apa. DeepSeek Nggak tahu. DeepSeek itu aplikasi Oh ya, ada itu katanya. juga dari Cina. Oh. Nah, itu ada Perplexity, ada banyak. Makanya memang untuk dalam hal-hal itu ke kita yang dari STFT, dari Medan ini misalnya. Dari STFT ya. Iya, seminar tinggi. Tapi frater sekarang udah tahu, udah canggih. Kita masih zaman itu kan. Tapi datang ke BINUS, ternyata banyak ya aplikasi-aplikasi yang memang harus sudah zamannya kita tahu juga. Tapi syukurlah pelan-pelan udah tahu kita kan. harus beradaptasi dengan itu, Pastor. Kita ketinggalan zaman. Nah, bicara tentang teknologi, Pastor, apalagi sekarang ini media sosial sungguh sangat dekat dengan kita. Apa ya, Instagram lah, TikTok lah. Pastor pakai Instagram ya? Pakai. TikTok enggak? Gimana tanggapan Romo dengan media sosial saat ini? Romo sebagai seorang pastor ya, menanggapi perkembangan teknologi yang luar biasa, terutama untuk media sosial ini. Teknologi khusus media sosial ya. Pastor. Memang perkembangannya sangat pesat. Sekarang mulai dari anak-anak sampai orang tua pun sudah main media sosial ya. Iya, betul, Pastor. Iya kan? Sudah ada sebenarnya semua kalangan udah punya TikTok semua. Facebook pun udah Facebook Pro katanya. Facebook iya kayaknya kan? Pastor. Facebook Pro. Yang berbayar. Jadi, itu bisa ada hasil uang. Sebenarnya sangat baik karena banyak juga hal-hal yang positif dari situ. Pertama misalnya untuk saya lihat kaum terpanggil juga para frater, para pastor, para suster juga kan pakai TikTok, pakai Instagram untuk pewartaan. Lalu orang-orang biasa pun ternyata ketika media sosial itu menghasilkan uang bisa juga terbantu dengan buat konten. Ada yang dari pelosok misalnya dia memancing, dia bikin konten dan sangat membantu ekonomi keluarganya. Memang dari sisi itu media sosial sangat baik, tapi perlu juga was-was karena di media sosial ini kita nggak tahu apakah itu berita yang benar atau hoax, soal berita hoax itu ya, karena setiap orang bisa mengakses berita. Apakah itu benar atau tidak, maka kita perlu hati-hati, jangan sampai kita cepat terpancing padahal masih berita yang belum benar. Kadang misalnya postingan viral ini gitu kan, karena orang-orang tua itu tadi sudah melihat, anak-anak juga sudah melihat, pasti akan terpengaruh. Lalu konten-konten juga kan sangat luas, apalagi anak-anak yang baru melihat misalnya hal seperti itu. Itu makanya menurut saya sesuai penggunaan sangat positif, tapi jangan lupa ternyata efeknya juga sangat negatif, sangat besar, apalagi misalnya berkaitan dengan komentar. Misalnya ada postingan komentar kan. Sekarang kan anak-anak SD misalnya SMP kan dengan modal 2 jempol aja kan doang. Dia bisa mengeluarkan argumen-argumen yang bisa mematikan mental orang. Belum lagi misalnya itu lah. Bisa jadi kita bikin fake akun untuk menjatuhkan mental teman kita sendiri juga ada. Dia bikin akunnya ada sampai 7 lah atau sampai 5, ini khusus untuk mengomentari postingannya si ini khusus untuk ini. Jadi sangat peluang untuk kebaikan sangat besar, tapi peluang untuk itu semua tadi juga sangat besar. Juga ada. Berarti harus bijak-bijak lah ya Pastor ya. Bijak dan harus didampingi juga kan anak-anak itu, orang tua itu juga. Kadang perang dari status lah ya kan. Sindir-sindiran dari status lah ya kan. Itu kan udah kita alami tuh dulu ya. Tapi yang sekarang baru memulai itu kan ada sesuatu hal dia nggak bicara langsung tapi dia bikin di sosmednya. Di sosial medianya. Ada orang yang di sosmed dia sangat aktif tapi ketika ketemu sama orang kaku. Tidak terlalu. Maka ya itu tadi sangat banyak hal-hal yang harus masih dilihat, dilirik, diperhatikan berkaitan dengan penggunaan teknologi secara khusus media sosial. Nah kalau Pastor sendiri, Pastor kan pakai media sosial ya, Instagram. Kalau kita lihat di Instagramnya Pastor itu banyak postingan-postingan kayak apa ya, cover-cover nyanyian. Iya itu gabut. Kenapa malah memposting itu Pastor? Bahkan biasanya kan bisa aja memposting pewartaan dari media sosial supaya umat bisa lebih menjangkau umat lah. Gitu. Kenapa memilih itu Pastor? Dulu itu memang postingan soal cover lagu yang semenit. Dulu kan Instagram, sekarang hanya 1 menit juga ya? Atau bisa lebih? Sudah banyak, sudah bisa. Tapi bisa dia lebih. Reels jatuhnya. Jadi reels ya. Tapi waktu itu memang kita ambil 1 menit terbaik.
Misalnya kita nyanyi itu full, kita lihat mana 1 menit terbaik, atau bahkan bikin konten hanya untuk 45-40 detik. Itu waktu di Seminari Tinggi. Seminari Tinggi Masih Frater. Waktu itu kami ada, apalagi pas COVID ya kan, ada dari rumah. Memang masih pernah, tapi pewartaannya kemarin kami bikin Mazmur 4 suara gitu dibagi, atau cover lagu sudah pernah. Sekarang memang kalau ditanya kenapa nggak bikin, mungkin ini teman-teman kampusnya takut gitu, nanti ketahuan sama teman-teman kampus. Oh iya, enggak lah, mungkin 35% lah itu, 30%. Tapi cuman yang paling apanya, saya kurang pede kalau di gitu, Pastor. depan kamera bicara. Ini, Pastor? Ini kan di samping. Oh enggak. Maksudnya untuk sendiri record gitu, lihat apa sih kok kayak gitu. Jadi mungkin tergantung selera juga ya. Memang sangat baik ketika saya sendiri memakai itu semua untuk pewartaan, tapi sampai sejauh ini mungkin belum. Mungkin. Apa alasannya itu tadi? Yang pertama, kurang pede di satu nih, misalnya nih apa nih, langsung bikin halo guys, kita kurang pede. Oh gitu. Kepedeannya masih inilah di bawah. Mungkin boleh dicoba, Pastor, sekali dua kali. Ya. Nanti sekali dua kali saja gitu. Nanti setelah lulus lah. Benar. Karena ini harus fokus di kuliah kita. Tapi memang sangat baik sih memang juga. Saya lihat renungan semenit gitu ya, kata-kata hari Karena ini. Karena banyak sekali, Pastor, para biarawan-biarawan yang memakai TikToknya atau Instagramnya untuk mewartakan itu, mewartakan ya, Pastor. Karena banyak sekali nih pastor-pastor kita, suster-suster kita juga sering sekali kita lihat live di TikTok, live di Instagram gitu. Tapi sedikit meresahkan juga gitu, karena kalau kita lihat siang ada live-nya, lihat malam ada live-nya, pagi juga ada live-nya. Sorry ya, Pastor, ini kapan berdoanya gitu? Ini kapan? Benar. Apakah sudah berbeda? Jadi kan mungkin banyak umat yang agak sedikit resah. Menurut Pastor, bagaimana pandangan Pastor melihat biarawan-biarawan rekan-rekan ini yang memakai media sosial seperti itu, Pastor? Pandangan saya sendiri, saya selalu mengawalinya di hal-hal yang positif. Itu tadi dipakai untuk pewartaan sangat luas. Misalnya kita rekam 1 menit renungan di kamar kita, misalnya di pelosok bumi, pastorannya misalnya di pelosok bumi, tapi bisa dilihat orang yang di Jakarta, orang yang di mana gitu. Jadi pastoral jangkauan umatnya sangat luas, seluas segala kenyataan kan, seluas segala kenyataan positifnya. Tapi ketika misalnya sudah sangat tergantung ke situ sampai semua orang melihatmu live, dan live-nya pun nggak jelas juga ya. Kalau jelas siapa yang nggak jelas, Pastor? Ya siapa tahu ada, siapa tahu ada, mungkin ada. Siapa tahu ada kan, siapa tahu. Semoga nggak ada gitu lah, semoga. Karena sikit-sikit live, sikit-sikit live kok sikit-sikit gitu kan. Sikit-sikit live kok sikit-sikit gitu. Tapi sejauh itu memang tidak mengganggu jadwal yang lain dan tidak berlebihan, saya sangka bagus. Tapi menurut saya kalau udah jam 10, setengah 11 malam, ngapain lagi live itu kan? Berdoalah harusnya. Ya kan? Sudah bersatu dalam alamin dan tidur lah gitu. Ataupun ya nggak tidur pun, gak usah harus tahu semua orang kalau setengah 11 malam kau belum tidur. Itu kan. Jam 9 selesai lah live itu. Setengah 11. Jam 9 udah harusnya ya, Pastor. Iya kan? Ya, karena kan ada waktu tidur, berdoa dulu. Ini pandangan saya ketika mungkin ada yang enggak, ya bebas. Semua orang kan bebas berargumen kan, Iya, betul, yang tetap ada alasan di baliknya kan. Betul. Terus dibilang, kenapa rupanya kalau pastor udah jam 10 live? Ya. Kenapa rupanya? Kan pastor juga manusia. Oh gitu juga, itu pula ya. Ya bikinlah situ kalau itu. Nggak, tapi live, tiap kita lihat live. Iya. Karena memang banyak pastor, umat-umat merasa bahwa bagus, mungkin mereka bisa menyapa umat dari live itu atau dari Instagram, dari TikTok itu. Tapi semakin lama, semakin kesini intensitasnya semakin besar dan mungkin tidak bisa diiniin lagi gitu. Jadi ini kapan sih mereka pelayanannya gitu? Karena kan kita tahu kalau biarawan ini atau imam suster ini ya terkadang sulit dijangkau karena mereka adalah sibuk pelayan. Iya, maksudnya dalam circle pelayanan itu gitu. Tapi karena jadwal yang padat juga ya. Sekarang jadwalnya sudah sibuk nge-live kali ya, Pastor. Yang itulah dalam hal positif itu sebenarnya saya sebagai supporter lah ya. Misalnya aku enggak nih kontenku tapi mana tahu siapa ini mau nge-live. Siapa ini langsung live kita sampai jam. Artinya
saya sebagai supporter untuk misalnya ada yang live doa rosario kan gitu kan, atau dia live dia buka pertanyaan-pertanyaan katekesi kan sangat-sangat baik. Tapi ketika live itu hanya untuk yang lain misalnya bisa, cuman janganlah sampai terlalu sering kan. Bahkan sampai mengumbar privasi Ya, mungkin tapi ya Pastor ya menurut saya sih sebenarnya tidak harus semua orang tahu. Tapi apakah ini pemikiran saya yang terlalu masih kolot di zaman dulu yang sekarang pemikiran sudah seperti itu, saya nggak tahu. Tapi dari saya pribadi tidak harus semua orang tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Karena ada, semoga nggak haus ini ya, nggak haus apa? validasi. Ya kan, nggak. Apakah ada para pastor dan suster yang haus validasi, Pastor? Semoga nggak ada. Semoga tidak ada. Semoga nggak ada. Semoga tidak ada. Semoga, tapi semoga nggak ada. Tapi Berusaha, berusaha, enggak, berusaha untuk kepewartaan itu sih sebenarnya. Nggak semua harus orang tahu Betul, Pastor. apa yang kita miliki kan. Jadi terkadang kalau kita jumpa lagi jadi tidak ada apa ya, seperti Nggak ada batasan. nggak ada yang mau kita ceritakan Tidak juga karena udah tahu segan. semua kan. Udah tahu semua. Tapi untuk konten-konten yang perjalanan ke stasi dia edit itu nggak live ya. Ya, yang inspiratif lah Iya, mungkin ya, Pastor, itu mungkin perjalanan boleh ke lah ya. stasi, bertemu dengan umat kita postingan, memang sangat baik, sangat baik. Tapi ketika live yang sampai mungkin saya nggak pernah lihat sih, karena nggak pernah ini join Pastor, juga. Maksudnya Nggak pernah join juga. Karena nanti kita join hanya kita di dalam kan, nggak banyak. nggak mungkin Biasanya keluar. banyak penontonnya, Pastor. Banyak ya Tapi penontonnya. itu Ya. bertanya, halo suster, halo pastor, nanya-nanya gitu doang, Pastor. Kalau untuk katekesi sampai jam 1 pagi kita dukung. Tapi jangan sampai jam 1 pagi ya, Pastor. Jarang lah ada juga yang katekesi sampai jam 1 kan. Jam 9 menurut saya sendiri ya, jam 9 kayaknya udahlah. Jam 10 nggak usah lagi harus tahu orang. Kalaupun nggak tidur, gak usah harus tahu semua orang. Betul. Kalau kau belum tidur, Mendingan berdoa ya, Pastor. ya mendingan Berdoa. gak live lah. Intinya apapun yang bersifat positif, yang mendukung panggilan, mendukung pewartaan, Dukung berat. kita dukung berat ya, Dukung Pastor, berat, ya. dukung Tapi kalau berat. mungkin sudah agak berlebihan, ada baiknya dibatasi gitu ya, Pastor ya. Wah, luar Dukung berat. Tetap selalu diawali dengan hal yang positif dulu ya. Betul sekali. Selalu diawali dengan hal yang positif. Tapi kan gini. Tapi kan gini. Tapi supaya lebih positif vibes-nya. Betul. Vibes-nya gitu loh, ya kan? Keren. Waduh, nggak terasa ya, Pastor ya. Kita sudah panjang bincang-bincang terkait dengan keseharian pastor maupun pandangan-pandangan pastor terkait teknologi, terutama media sosial. Untuk sebelum kita menutup sesi ini, Pastor, dan sebelum closing statement, di sini kami tim sudah menyediakan 3 pertanyaan random dari netizen. Oh, ada netizennya nih? Ada netizennya. Oh, gitu. Kami sudah kumpuli 1000 netizen. 1000 netizen. Mereka terus bertanya 1001 pertanyaan dan kita 3 terbaik. pilih 3 terbaik. Ya, Pastor ya. Pertanyaan yang pertama ini dari manusia biasa katanya, Pastor. Oh ya. Apa yang harus umat lakukan agar lepas dari pergibahan? Waduh. Pergibahan. Oh, serius sekali pertanyaan. Pergibahan. Iya, netizennya nanya gitu, Pastor. Kalau menurut saya sebenarnya bisa lepas tidak seperti membalikkan telapak tangan langsung lepas itu ya. Ada prosesnya. Maka yang perlu kita tahu adalah kita harus sadar untuk yang pertama bahwa gibah itu kan menjelekkan orang lain ya. Betul. Menjelekkan orang lain ya. Padahal kan setiap orang punya sisi gelapnya juga. Tips yang pertama adalah cobalah untuk berpikir positif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang sudah nggak tertahankan lagi kepositifan itu, harus ke negatif, coba untuk mengalihkan pembicaraan yang lebih positif. Oh, Misalnya niat menggibahnya udah mau pecah gitu ya kan, cobalah untuk ke tema yang pembicaraan yang rohani. yang lain lah, yang lain tentang dunia ini kah, Aduh. ya kan? Atau misalnya yang terjadi zaman sekarang lah, itu. Jadi yang pertama positif, berusaha positif. Yang kedua kalau memang nggak tertahankan lagi, ya coba untuk mengalihkan topik pembicaraan. Yang kedua, yang ketiga, fokus ke diri sendiri aja sih lebih baik. Karena ketika kita misalnya menggibah, kita kan fokus ke orang, bukan ya kan? ke kitanya ya. Fokus ke orang dan udah fokus, nggak ada pula yang positif dari orang itu yang kita lihat. Fokuslah untuk pencapaian dirimu sendiri daripada harus mengatai orang. Coba ceritakan, guys aku mau kayak gini tapi aku nggak bisa ini kayak mana ya. Itu kan jadi positif kan. Jadi yang datang kan masukan-masukan positif kan. Cobalah karena kayak gini ya kau, coba lagi ini kan jadi lebih ini, jadi lebih
positif. Lebih positif. Tongkrongan itu gitu loh. Seperti 9 naga itu ya, Pastor. Masih enam kali. Mudah-mudahan tidak ada gibah dalamnya ya, Pastor. Sepertinya pernah bergibah juga. Sepertinya jadi pastor yang pertama itu kita jujur aja, aku juga pernah. Tapi kan kita berusaha sama-sama untuk itu tadi memperbaiki. Tapi tipsnya yang udah 3 tadi ya. Udah 3 pastor. Yang pertama, mari kita teman-teman sahabat katedral semuanya penonton ini berusaha untuk berpikir positif. Yang pertama, yang kedua tadi adalah apa tadi yang kedua? Tiba-tiba langsung lupa. Mengalihkan topik. Itu yang ketiga tadi. Kedua itu pasti. Oh ya, yang kedua mengalihkan topik. Kalau sudah tidak bisa kalau lagi, sudah positifnya nggak tertahankan lagi mau ke negatif, alihkan topik. Yang ketiga adalah fokus lah, yuk kita sama-sama guys. Fokus ke diri sendiri. Fokus ke pencapaian kita sendiri kan. Kita buatlah pencapaian orang itu jadi motivasi. Oke. Supaya kita sama-sama naik. Kalau pencapaian orang itu kita bikin keirian, kita nggak naik, dia makin naik. Tapi kalau pencapaian orang itu kita buat jadi motivasi, dia naik, kita juga naik, itu kan? Sama-sama naik jadinya. Itulah jadi tips untuk menjauhi gibah, kita sama-sama berjuang, tidak seperti lautan itu. Mari kita coba pikir positif. Good. Kedua, alihkan, kalau udah kesini alihkan topik. Ketiga, yuk kita bicarakan pencapaian kita masing-masing, diri sendiri. Tiga tips anti gibah. Oke, Pastor, yang kedua, pertanyaan kedua dari budak korporat katanya. Pertanyaannya, kalau Romo bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan Romo lakukan dalam pelayanan Romo? Berarti sesuai konteks perkuliahan sekarang, Romo lah. Balik ke SMA pelajaran khusus IPA. Oh. Supaya bisa di yang sekarang ini nggak terlalu kesulitan, karena dulu pun pas SMA saya di SMA Seminari nggaknya terlalu apa kali kan serius belajar, jadi matematika pun kimia kebetulan IPA kemarin ini matematika, kimia, fisika nggak terlalu nggak terlalu fokus ke situ, sehingga seadanya sehingga efeknya sekarang kan harus pernah gitu. Jadi kalau bisa kembali ke masa lalu, ingin kembali ke ketika di SMA itu supaya lebih mendalami matematika. Siapa nama guru matematika Pastor, masih ingat? Aku masih ingat, Ibu Nels Borus Tanggang. Oh, Ibu Nels. Kenal kan? Nah, itu guru matematika kami terbaik di Seminari Menengah. Suaminya guru aku juga Pastor di Budi Mulia kan? Yes. Ya, itu Ibu Nels Sitanggang masih sampai sekarang kayaknya ibu itu masih ngajar. Sepertinya. Masih ngajar. Jadi maaf Bu, waktu itu aku nggak tahu matematika, padahal sekarang harus belajar matematika lagi. Aku masih ingat ada tips dari Bu Nels untuk kiri sama, tanda sama, selisih kuadrat. Jadi dia dibikin tips-tips untuk melihat tanda-tanda itu kan. Jadi kalau bisa mengulang ke masa lalu, kalau boleh aku serius di matematika supaya di kuliah yang di BINUS sekarang ini bisa lebih lebih lancar. Itu dia guys. Oke, Pastor. Itu dia guys, budak korporat. Budak korporat tadi. Budak korporat namanya Pastor, akunnya. Oke, yang ketiga dari Chris Win. Oke. Dia pertanyaannya gini, jika tidak menjadi pastor, mungkin pastor akan menjadi seorang. Mari kita hening. Agak lama ya kan? Makin serius kan? Kalau nggak jadi pastor. Ya, mungkin pastor akan menjadi seorang atau menjadi apa? Astronot kah? Guru kah? Dulu cita-cita kecil sih mau ini. Tentara, polisi, dokter, main bola. Oh, pemain bola. Itu makanya. Oh ya, aku masuk seminari. Masuk seminari itu di Seminari Menengah Kristus Sacerdos Pematang Siantar. Awal masuk ya, sama sekali nggak ada niat mau jadi pastor. Masuk seminari itu karena lapangan bola di Seminari Menengah itu ada 2, udah itu aja. Oh, mau mencoba lapangan bolanya. Iya, kami kan dari Parapat kan nggak pernah main di lapangan sepak bola. Gitu ya. Hanya kan di halaman sekolah kan, yang itu pun pasir. Jadi mau ke seminari itu karena mau main bola aja. Oh, gitu. Jadi mungkin kalau nggak jadi pastor ini mungkin aku jadi main di klub mana lah gitu. Di klub mana? Klub mana yang PSTNI enggak di dulu kan PSMS ya. PSMS dulu kan PSMS. Sekarang enggak ada lagi ya? Enggak tahu Pastor. Enggak ada kan? Oh, masih ada. Masih ada. Tapi masih kalau ditanya kalau enggak jadi pastor kayaknya bakal lanjut itulah. Main bola. Main bola. Main bola kaki itu, fokus main bola. Kalaupun mungkin misalnya pas frater keluar enggak jauh-jauh dari guru lah kan? Guru kan? Atau ini ya mungkin sekretaris
Gereja. Katekis. Atau katekis. Katekis. Waduh, mulia Katekis, sekali ya. itulah. Siapa tadi yang nanya itu? Chris Win namanya. Chris Win yang nanya. Oke, 3 pertanyaan sudah dijawab oleh Pastor Febri. Terima kasih Pastor Oke. atas waktunya. Waduh, sudah mau kita ajak bincang-bincang. Sebelum kita akhiri, Pastor mungkin boleh closing statement dulu kepada para penonton kita. Silakan Pastor. Petuah nih. Petuah Petuah nasihat. Nasihat atau apa? Silakan Pastor. Nasihatnya nggak muluk-muluk untuk sahabat sekatedral semuanya. Setiap orang punya tantangannya masing-masing. Setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Maka berusahalah untuk fokus pada perjuanganmu sekarang. Jangan lupa untuk bawa dalam doa teman-teman. Karena doa itu menjadi, sesuai pengalaman saya juga ya, doa itu menjadi kekuatan yang menyertai perjalanan kita. Analoginya seperti ini teman-teman. Kalau kita berdoa, kita mau mendaki gunung. Kalau kita berdoa, tidak mungkin doa kita membuat gunung itu menjadi kisut atau makin rendah lah gitu. Jadi gunung tetap gunung, tetapi doa kita membuat kaki kita menjadi kuat, pundak kita menjadi kuat untuk memikul tas. Maka ketika kamu berdoa, mungkin masalah tetap masalah, tantangan tetap tantangan, tetapi kamu menjadi lebih kuat. Maka berdoalah bukan supaya semua dimudahkan, tetapi berdoalah supaya kamu dikuatkan. Super sekali. Terima kasih Pastor sudah datang ke studio kita. Sampai jumpa lagi, mungkin nanti akan kita undang pada saat kelulusan. Iya. Mungkin. Oh iya, doain guys biar lulus. Masih biar panjang lulus. Romo, masih semester. Masih 3 tahun lagi. Pulang pun sekali setahun. Sekali setahun perbaikan gizi. Pokoknya kalau nanti Pastor mampir ke sini, nanti akan kita undang kembali di waktu yang baik. Siap. Terima kasih Pastor sekali lagi. Dan juga untuk sahabat katedral, terima kasih sudah mengikuti podcast kita. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube Katedral Medan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.